Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nikmatunia selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini kami akan memenuhi penugasan kelompok yang beranggotakan saya Irsalina Rizky Dewinda nomor presensi 13 dan Zulfa Fatimah Zahra nomor presensi 29. Kami dari kelompok 13 kelas AK1A akan memaparkan yang berjudul Sistem Penggajian Berbasis Transfer Rekening. Berikut materi yang kita bawakan adalah yang pertama, deskripsi sistem, yang kedua, dokumen yang terkait, yang ketiga, prosedur sistem, yang keempat, flowchart, yang kelima, sistem pengendalian yang perlu. Penjelasan untuk yang pertama, 1. Deskripsi sistem. Sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem pengajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara penting. Gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Berikut penjelasan kedua. Dokumen yang terkait sistem penggajian berbasis transfer rekening. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji, merupakan dokumen berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang kedua, kartu jam hadir, merupakan dokumen untuk mencatat jam hadir tiap karyawan. Yang ketiga, kartu jam kerja, merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja. Yang keempat, daftar gaji dan upah, merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan dikurangi potongan-potongan. Yang kelima, rekap daftar gaji dan upah, merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah, merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketujuh, bukti kas keluar, merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi pencatat utang kepada fungsi pembayar gaji. Penjelasan ketiga berkaitan dengan diagram. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem penggajian memperoleh input dari 5 sumber. Departemen Sumber Daya Manusia memberikan input tentang pengangkatan karyawan baru, pemberhentian karyawan, dan perubahan tarif gaji dan upah karena kenaikan gaji atau promis. Karyawan memberikan input tentang potongan-potongan wajib seperti iuran dan pensiun. Sistem ini menerima data berupa jam kerja karyawan. Berikut tentang tarif pajak dan pengisian SPT sesuai aturan perpajakan. Cek merupakan output utama. Karyawan menerima cek pembayaran. Cek gaji dikirimkan ke bank untuk mentransfer dana dari rekening induk ke rekening khusus gaji. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfa Fatimah Zahra. Baik, terima kasih kepada Irsalina Rizky Dewinda. Saya, Zulfa Fatimah Zahra, akan melanjutkan presentasi mengenai sistem penggajian berbasis transfer rekening. Yang selanjutnya ada prosedur sistem penggajian berbasis transfer rekening. Ada beberapa prosedur di sini, di antaranya prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Dalam prosedur ini akan ada aktivitas menerima kartu jam kerja dan mencatat waktu hadir karyawan. Prosedur ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menentukan besarnya gaji yang akan diterima oleh karyawan. Kemudian ada prosedur yang kedua, yaitu prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam prosedur ini akan diselenggarakan program pengurutan data. Data-data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pembuatan daftar gaji. Dokumen tersebut atau data tersebut diantaranya surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, penghentian karyawan, dan daftar gaji bulan sebelumnya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang terakhir ada prosedur pembayaran gaji. Dalam prosedur ini, daftar penggajian dikirim ke bagian utang untuk ditinjau dan disetujui. Kemudian voucher pengeluaran dibuat untuk mensahkan transfer dana ke rekening giro umum milik perusahaan ke rekening bank penggajian perusahaan. Kemudian voucher pengeluaran dan daftar penggajian dikirim ke kasir. Dalam prosedur ini, gaji akan dikirimkan ke karyawan dengan mendepositkan ke rekening karyawan di bank.
Yang selanjutnya ada flowchart sistem penggajian berbasis transfer rekening. Dapat dilihat dalam flowchart ini ada beberapa bagian yang terlibat dalam prosedur sistem penggajian berbasis transfer rekening, yaitu ada bagian penggajian, ada bagian operasi komputer, bagian SDM, bagian utang, dan kasir. Prosedur sistem penggajian berbasis transfer rekening dimulai di bagian penggajian. Bagian penggajian akan menerima kartu hadir dan kartu jam kerja dari berbagai departemen. Kemudian, atas kedua dokumen tersebut, bagian ini akan mencocokkan atau merekonsiliasi kedua dokumen tersebut. Kemudian memasukkan data gaji ke dalam komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut waktu. Kemudian di bagian operasi komputer menerima input dari bagian penggajian berupa data gaji. Kemudian, bagian ini melakukan program pengurutan data dan menghasilkan output berupa data gaji yang telah diurutkan. Selanjutnya, bagian operasi komputer akan melaksanakan program pembuatan cek. Adapun output dari program ini adalah cek gaji yang akan diserahkan ke kasir, laporan periodik yang akan diserahkan ke berbagai departemen, dan daftar gaji yang akan diserahkan ke bagian utang. Untuk bagian utang, menerima input berupa daftar gaji dari bagian operasi komputer. Kemudian, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Selanjutnya, output berupa voucher ini akan diserahkan ke kasir bersamaan dengan daftar gaji. Pada kasir, menerima input berupa cek gaji dari bagian operasi komputer, serta voucher dan daftar gaji dari bagian utang. Kemudian, kasir akan memeriksa dan menandatangani cek, serta membatalkan atau mengecap lunas voucher. Kemudian, kasir akan mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut. Di antaranya, daftar gaji akan diserahkan ke bagian penggajian. Bagian penggajian ini akan mencocokkan dengan arsip kartu hadir dan kartu kerja, kemudian mengarsipkan kembali berdasarkan urut tanggal. Kemudian untuk voucher akan diserahkan ke bagian akuntansi, slip gaji akan diserahkan ke bagian pegawai, serta cek gaji dan distribusi gaji akan diserahkan ke bank. Yang selanjutnya, yaitu materi terakhir, ada sistem pengendalian yang perlu dilakukan dalam sistem penggajian berbasis transfer rekening. Ada beberapa sistem yang dapat diterapkan dalam sistem penggajian berbasis transfer rekening ini. Misalnya, dalam proses pengontrakan atau perekrutan karyawan, pengendalian yang dapat diterapkan yaitu dengan menerapkan prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat hidup. Kemudian dengan dokumentasi lengkap atas prosedur untuk memperkerjakan, pelatihan, perkembangan terkini dalam hukum ketenagakerjaan. Kemudian untuk aktivitas pemrosesan penggajian, pengendalian yang dapat diterapkan yaitu dengan pemisahan tugas. Distribusi cek dapat dilakukan oleh seseorang yang benar-benar independen dari proses penggajian tersebut. Kemudian pengendalian lainnya dapat dilakukan dengan otomatisasi pengumpulan data. Dan aktivitas umum dengan ancaman seperti kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi dapat menerapkan pengendalian seperti prosedur pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis, serta enskripsi data. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem penggajian berbasis transfer rekening. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.